Bapak Ibu eh, PIC atau admin aplikasi PEKPP Ngawi dari Satuan Pendidikan di lingkup Kabupaten Ngawi, dan yang kami hormati Dek Disa selaku moderator pada hari ini. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara Zoom Rencang Bagor seri yang ke-7, sesi yang kedua pada hari ini. Sebelumnya kemarin ada Zoom seperti ini, sesi yang pertama. Eh, dalam keadaan sehat walafiat, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang nanti akan kita nantikan syafaatnya di akhir-akhir. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada hari ini izinkan kami memberikan penjelasan terkait bukti dukung apa saja yang harus disiapkan dan nanti akan diunggah di masing-masing link Google Drive Satuan Pendidikan, dan nanti pada saat pelaksanaan BIMTEK aplikasi PKPP nanti akan bukti dukung tersebut akan diunggah ke dalam sistem PKPP Mandiri Ngawi seperti itu. Mungkin langsung saja mohon izin kami untuk share screen gitu. Oke, PEK P3 atau pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik itu merupakan agenda tahunan dari Kementerian Pan-RB yang berfungsi sebagai untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di pemerintah daerah. Jadi itu nanti penilaian tersebut itu nanti digunakan untuk mengukur indeks pelayanan publik di daerah seperti itu. Jadi itu rangkaiannya untuk pengukuran indeks pelayanan publik di daerah itu nanti melalui penyelenggaraan PEK P3, dan juga nanti akan ada juga penilaian dari Ombudsman. Jadi nanti untuk membentuk indeks pelayanan publik itu nanti di daerah itu ada dua, nanti ada dua penilaian, itu penilaian dari Kementerian Pan-RB melalui PEK P3 dan penilaian dari Ombudsman nanti juga insya Allah di bulan Juli ini nanti juga akan di launching terkait penilaiannya. Oke, untuk lanjut. Langsung mau ini langsung ke aspek penilaian. Jadi di dalam PEK P3 itu terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah aspek kebijakan pelayanan. Itu di aspek kebijakan pelayanan itu terdiri dari 9 indikator dan 5 prinsip. Mulai dari indikator tersedia standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan indikator kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Di sini perhitungan aspeknya bobotnya 24%. Kami mulai penjelasannya persatu. Untuk yang aspek satu atau aspek kebijakan pelayanan, yang indikator yang pertama itu tersedia standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini kita sebagai penyelenggara pelayanan itu diminta untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Permenpan nomor 15 tahun 2014. Itu di situ juga ada aturan juga untuk pelibatan masyarakat dapat dalam penyusunan standar pelayanan. Itu mendasar Permenpan nomor 16 tahun 2017. Di sini
pada indikator ini apabila nilai 0 itu diperoleh apabila tidak tersedia standar pelayanan. Kemudian untuk nilai 5 itu diperoleh apabila tersedia standar pelayanan yang memenuhi 14 komponen melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan dan dilakukan monef. Jadi kalau jenengan nanti bisa melampirkan bukti dukung standar pelayanan yang terdiri dari 14 komponen dan itu dalam penyusunannya itu sudah melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik atau FKP dan itu dilakukan penetapan dan dilakukan monitoring dan evaluasi atau review terhadap SP-nya itu nanti jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Sedangkan untuk bukti dukungnya yang indikator yang pertama ini dokumen standar pelayanan seluruh jenis pelayanan yang telah ditetapkan dan laporan review standar pelayanan di dalamnya juga terdapat berita acara, foto, dan notulensi. Kemudian untuk indikator yang kedua, yaitu proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Di sini unsur masyarakat yang dilibatkan itu terdiri dari penyelenggara pelayanan, yang kedua pengguna layanan, yang ketiga stakeholder pelayanan publik, yang keempat ahli atau pakar, yang kelima organisasi kemasyarakatan atau LSM, yang keenam adalah media massa. Jadi kalau jenengan bisa mengundang keenam unsur masyarakat ini, nanti ini kualitas pelibatan masyarakat ditentukan dari representasi unsur berikut, bukan dari banyaknya jumlah peserta. Jadi FKP itu tidak harus banyak peserta, yang penting sudah memenuhi keenam unsur masyarakat yang diundang atau yang dilibatkan seperti itu. Jadi kalau soalnya jenengan mengadakan FKP itu terdiri dari 10 orang. Kami ulangi, kami ulangi. Jadi nilai 5 itu bisa jenengan peroleh apabila dalam penyusunan SP jenengan sudah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat. Jadi yang tadi yang sudah kami sampaikan tadi unsur masyarakatnya apa saja itu ada 6 itu tadi. Kalau jenengan bisa melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat, jenengan bisa memperoleh nilai 5. Sedangkan bukti dukung yang ada yang disiapkan di indikator ini yaitu berita acara, daftar hadir, notulensi, dan foto kegiatan. Lanjut. Kemudian untuk yang indikator yang ketiga, itu jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Jadi di sini setelah standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, itu wajib untuk dipublikasi. Untuk media publikasinya itu bisa media cetak atau non elektronik, bisa juga media elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh, SIPP nasional atau SPPN, dan papan reklame. Jadi di sini setelah
standar pelayanan disusun dan ditetapkan, wajib untuk dipublikasi. Sedangkan di indikator ini nilai 0 diperoleh apabila tidak ada publikasi standar pelayanan. Sedangkan nilai 5 diperoleh apabila tersedia publikasi standar pelayanan seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SPP nasional, seperti itu. Jadi tadi sudah kami sampaikan media publikasinya itu apa saja. Kalau jangan bisa apa, melampirkan bukti dukung publik apa namanya, sudah publikasi standar pelayanan melalui itu yang tadi kami sebutkan itu tadi 4 atau lebih media publikasi dan pada SPP nasional jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Sedangkan bukti dukung yang indikator ini adalah foto dan atau screenshot dari media publikasi, seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk indikator yang keempat, telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Di sini di sebelah kanan itu ada contoh dokumen review SP tahun sebelumnya dan dokumen review SP tahun berjalan. Jadi SP itu tidak selalu ditetapkan atau diperbarui setiap tahun, namun perlu dilakukan peninjauan atas relevansi SP tersebut. Jadi kalau mendasar peraturan perundang-undangan itu SP itu wajib direview maksimal 3 tahun. Tapi kalau soalnya jenengan mau diperbarui atau setiap tahun nggih monggo. Tapi asalkan ada, jadi perubahan standar pelayanan itu bisa dilakukan asalkan ada perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berubah yang mendasari SP itu bisa SP bisa dilakukan perubahan dan juga mungkin ada masukan dari masyarakat yang tadi yang kami sebutkan pada saat FKP tadi 6 unsur masyarakat tadi itu pada saat apa namanya jangan libatkan untuk tinjauan undang itu ada masukan dari masyarakat dan mungkin nanti terjadi titik temu di situ lah itu nanti SP bisa berubah dari situ. Kemudian untuk nilai 0 itu diperoleh apabila tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Sedangkan nilai 5 dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan. Di dalam indikator ini bukti dukungnya adalah dokumen review SP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang indikator yang kelima, pemenuhan siklus maklumat pelayanan, ketersediaan, penetapan, dan publikasi. Jadi selain SP atau standar pelayanan, jenengan juga harus membuat maklumat pelayanan. Di situ nanti maklumat pelayanan nanti dibuatkan SK maklumat pelayanan, terus nanti isinya itu nanti jenengan apa namanya publikasikan di ruang pelayanan dan di media elektronik seperti itu. Jadi di sini isi maklumat pelayanan itu isinya adalah yang pertama pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Yang kedua, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, pernyataan kesediaan menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai SP. Contohnya maklumat pelayanan seperti itu yang di sebelah kanan itu apa namanya dipublikasikan di ruang pelayanan seperti itu dan di media elektronik dan media sosial. Untuk indikator ini nilai 0 diperoleh apabila tidak tersedia maklumat pelayanan. Nilai 5 diperoleh apabila tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan isinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik. Sedangkan bukti dukung yang harus disiapkan di indikator ini berupa publikasi maklumat pelayanan langsung dan digital. Lanjut. Kemudian yang indikator yang keenam, SKM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Ini di indikator ini
nilai 0 itu didapat apabila belum melaksanakan SKM. Nilai 5 didapat apabila sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik atau dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Kemarin pada saat di comment center sudah kami sampaikan bahwa bagi satuan pendidikan yang belum terutama SD di luar SD Margomulyo 1 Ngawi dan SDN Karangtengah 4 Ngawi itu belum mempunyai akun ESKM. Jadi Kabupaten Ngawi melalui bagian organisasi sudah membangun suatu sistem pengukuran survei kepuasan masyarakat secara elektronik. Jadi kalau SD yang selain 2 SD yang kami sebutkan tadi memang belum mempunyai akun untuk SKM gitu. Jadi nanti bisa menggunakan SKM secara manual. Kemarin waktu di comment center Seda kemarin untuk contohnya kuesioner yang harus diisi oleh pengguna layanan terkait SKM itu kan ada 9 unsur yang harus dinilai oleh masyarakat pengguna layanan. Itu secara manual itu kemarin sudah kami lampirkan di Google Drive yang kami sediakan kemarin yang di PEKPP 2026 itu. Itu di situ ada contohnya SKM kuesioner SKM secara manual. Jadi nanti bisa dapat jenengan download, jenengan print, jenengan perbanyak, dan nanti jenengan taruh di ruang pelayanan. Nanti setelah pengguna layanan atau masyarakat dilayani, itu nanti jenengan arahkan pengguna layanan atau masyarakat itu untuk mengisi kuesioner yang sudah jenengan siapkan di ruang pelayanan tadi. Itu bagi satuan pendidikan yang belum mempunyai akun ESKM. Dan waktu dekat ini nanti akan kami tambahkan untuk satuan pendidikan yang belum mempunyai akun ESKM untuk nanti dibuatkan akun seperti itu. Sedangkan di indikator ini bukti dukungnya adalah dokumen lengkap laporan SKM yang meliputi 9 unsur penilaian, rencana tindak lanjut, dan publikasi SKM. Jadi kami juga di dalam SKM itu setiap triwulan sekali itu menyusun laporan SKM Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk triwulan ini sudah triwulan ketiga. Jadi ini kemarin itu teman-teman itu sudah melaporkan laporan SKM-nya yang triwulan 1 dan triwulan 2. Jadi di dalam laporan SKM itu ada rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu untuk menindaklanjuti rencana apa yang kita tindak lanjuti terhadap penilaian masyarakat penilaian yang masyarakat terhadap yang 9 unsur tadi. Jadi di dalam SKM itu ada 9 unsur yang dinilai masyarakat itu rencana tindak lanjut itu menindaklanjuti penilaian yang dinilai masyarakat yang terendah itu apa? Yang 9 unsur tadi itu. Nah, itu nanti kita rencanakan untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian di dalam laporan SKM itu juga ada hasil dari rencana tindak lanjut itu. Jadi kalau nanti contohnya kalau laporan SK yang diunggah di mana? Di link Google Drive dan di sistem itu nanti laporan SKM tahun 2026. Jadi di situ nanti memuat hasil rencana tindak lanjut dari laporan SKM yang ada di tahun 2025 seperti itu. Nah, nanti di laporan 2026 juga ada juga rencana tindak lanjut untuk menindaklanjuti penilaian masyarakat yang rendah terhadap 9 unsur yang ada di SKM tersebut. Lanjut. Kemudian untuk indikator yang ketujuh, jumlah media publikasi hasil SKM. Jadi
hasil SKM itu nanti apa namanya dipublikasikan, itu bisa apa namanya untuk indikator ini nilai 0 itu didapat apabila tidak dipublikasikan, sedangkan nilai 5 didapat apabila SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 media publikasi lainnya. Di sini untuk bukti dukung itu publikasi SKM itu di media cetak non elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi, dan papan reklame. Jadi jenengan bisa memperoleh nilai 5 apabila jenengan bisa melampirkan bukti dukung berupa foto atau screenshot terkait apa namanya publikasi hasil SKM di 4 atau lebih media publikasi lainnya tadi yang sudah kami sebutkan tadi. Lanjut. Kemudian untuk yang indikator ke-8, persentase tidak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. Di sini ruang lingkup SKM meliputi persyaratan, prosedur, waktu, produk pelayanan, biaya kompetensi, perilaku, dan maklumat pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak ada rencana tindak lanjut SKM. Dan sedangkan nilai 5 itu diperoleh apabila tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100% dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. Jadi tadi yang sudah kami sampaikan itu ada kita diwajibkan untuk menyusun laporan SKM itu di dalamnya juga ada rencana tindak lanjut dan hasil dari rencana tindak lanjut itu. Sedangkan bukti dukung yang ada perlu disiapkan di indikator yang ke-8 ini berupa dokumen laporan tindak lanjut hasil SKM. Kemudian untuk yang indikator 9, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Di sebelah kanan itu ada contoh laporan SKM dan laporan tindak lanjut hasil SKM. Itu yang laporan SKM-nya itu di bulan Juli, sedangkan laporan tindak lanjut hasil SKM-nya itu di bulan Agustus. Jadi kecepatan tindak lanjut diukur dari selisih waktu terbit laporan tindak lanjut dengan laporan SKM. Kemudian di indikator ini nilai 0 didapat apabila rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti, sedangkan nilai 5 diperoleh apabila rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Jadi contoh yang sebelah kanan ini itu merupakan kalau jenengan bisa seperti yang contoh yang di sebelah kanan ini, jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Jadi rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Di sini kan contohnya laporan SKM-nya kan di bulan Juli, sedangkan laporan tindak lanjut hasil SKM-nya di bulan Agustus. Sedangkan untuk bukti dukung di indikator ini adalah laporan lengkap SKM, laporan tindak lanjut hasil SKM. Kemudian untuk yang aspek yang kedua, aspek profesionalisme SDM. Di sini terdiri dari 5 indikator dan 3 prinsip, mulai dari tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan sampai dengan tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Di sini perhitungan aspeknya bobotnya adalah 25%. Kami jelaskan satu persatu. Untuk indikator yang pertama, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Di sini bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa mulai satu ini memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja berupa surat keputusan, peraturannya berlaku dan sejenisnya sampai dengan layanan 24 jam, layanan yang merupakan inti pelayanan tidak dan pendaftaran tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja, dan nilai 5 didapat apabila memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya. Jadi tadi sudah kami sampaikan ada 6 unsur itu, kalau jenengan bisa
melampirkan bukti dukung 4 atau lebih unsur lainnya yang sudah kami sebutkan tadi, sehingga bisa memperoleh nilai 5. Sedangkan bukti dukung di indikator yang pertama ini berupa foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan. Kemudian untuk indikator yang kedua, tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Di sini untuk unsur kode etik meliputi 1 hak dan kewajiban, 2 larangan KKN, 3 larangan diskriminasi, 4 sanksi, dan 5 penghargaan. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. Nilai 5 diperoleh apabila aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 4 unsur lainnya. Jadi kalau jenengan bisa melampirkan bukti dukung unsur kode etik yang sudah kami sebutkan tadi, 4 unsur lainnya atau lebih itu bisa memperoleh nilai 5. Sedangkan bukti dukung yang harus disiapkan berupa dokumen penetapan kode etik dan perilaku minimal oleh kepala unit. Lanjut. Kemudian yang indikator yang berikutnya, tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Di sini bentuk peningkatan motivasi itu berupa pemberian penghargaan sampai dengan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja. Sedangkan nilai 5 didapat apabila tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Jadi kalau jangan bisa melampirkan bukti dukung bentuk peningkatan motivasi kerja 4 atau lebih itu nanti bisa mendapatkan nilai 5. Yang sedangkan bentuk peningkatan motivasinya tadi yang sudah kami sampaikan yang terdiri dari 6 ini. Lanjut. Sedangkan untuk bukti dukung di indikator ini berupa bukti bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan motivasi. Kemudian untuk indikator yang berikutnya tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Di sini kriteria penerima penghargaan itu berupa kinerja atau SKP, kehadiran, kerjasama, inovatif atau kreatif, penampilan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal, dan kriteria lainnya. Di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak ada pemberian penghargaan, nilai 5 diperoleh apabila ada pemberian penghargaan berdasarkan 5 sampai 6 unsur termasuk kinerja yang sudah kami sampaikan tadi. Sedangkan bukti dukung di indikator ini berupa dokumen penetapan kriteria pemberian penghargaan. Berikutnya indikator tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Unsur budaya pelayanan itu berupa seragam, identitas nama, PIN atau atribut atau logo unit pelayanan, aturan penerapan 5S, dan nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Contohnya yang ada di sebelah kanan itu ada seperti itu, memakai seragam dengan atribut lengkap. Terus ada di meja pelayanan ada papan segitiga nama itu. Kemudian bagi yang ASN itu juga harus memakai atribut lengkap, mulai dari PIN Korpri, terus papan nama dada, sabuk, terus bagi laki-laki kalau pas seragam PDH keki dan seragam PDH putih hitam itu dimasukkan bajunya, seragamnya, terus memakai sepatu, kaos kaki, seperti itu. Jadi harus atributnya harus lengkap sesuai dengan Perbuk Pakaian Dinas nomor 2 tahun 2025. Seperti itu. Sedangkan untuk indikator ini
Nilai 0 itu didapat apabila tidak menerapkan budaya layanan, dan nilai 5 itu didapat apabila pelaksana pelayanan menerapkan 5 unsur budaya pelayanan. 5 unsur yang tadi sudah kami sampaikan itu. Sedangkan bukti dukunnya berupa foto penerapan budaya pelayanan. Kemudian aspek yang ketiga atau aspek sarpras itu terdiri dari 6 indikator dan 3 prinsip, mulai dari tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai sampai dengan sarana front office atau FO bagian informasi di unit pelayanan. Ini perhitungan aspeknya berbobot 18%. Baik, kami jelaskan satu persatu. Indikator yang pertama di aspek 3 itu tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. Di sini fasilitas parkir yang memadai itu ada 8, ya. Jadi mulai ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diberikan marka, sampai dengan fasilitas tambahan. Kemudian nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia tempat parkir, nilai 5 didapat apabila tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih fasilitas parkir. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu harus melampirkan bukti dukung 5 atau lebih fasilitas parkir. Sedangkan untuk bukti dukungnya itu berupa foto fasilitas parkir dengan jelas. Kemudian yang indikator berikutnya, tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Di sini untuk fasilitas wajib itu terdiri dari kursi tunggu, pendingin atau sirkulasi ruangan, terdapat pendingin ruangan yang berupa AC atau kipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan fasilitas penunjang itu mulai dari mesin antrian sampai dengan hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu. Jadi nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia fasilitas apapun. Sedangkan nilai 5 itu didapat apabila tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas pelengkap. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5, jenengan harus melampirkan bukti dukung fasilitas wajib, 2 fasilitas wajib itu, dan 4 atau lebih fasilitas penunjang yang sudah kami sampaikan tadi. Sedangkan untuk bukti dukungnya adalah foto fasilitas ruang tunggu dengan jelas. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia sarana toilet pengguna lainnya yang layak pakai. Di sini kondisi minimal toilet layak pakai adalah terdiri dari 6 kondisi. Yang pertama, ketersediaan toilet pria dan wanita, terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita, wastafel, terdapat wastafel dengan keran air yang berfungsi dengan baik, toiletries, fasilitas penunjang dalam toilet yang meliputi tisu, sabun, tempat sampah, dan lain-lain, air bersih, monef intensitas petugas membersihkan toilet, dan fasilitas lain yang mendukung. Jadi di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia toilet pengguna layanan dan tidak tersedia fasilitas wajib. Kemudian nilai 5 itu diperoleh apabila toilet pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi. Jadi yang sudah kami sampaikan tadi, 6 kondisi tadi, kalau jenengan pengen mendapatkan nilai 5 itu harus bisa melampirkan bukti dukung 5 atau lebih kondisi seperti itu. Kemudian kalau ada yang menanyakan, ini mohon maaf Pak, ini untuk kondisi sapras ini kita belum bisa dibangun atau renovasi di tahun ini, tidak apa-apa, itu nanti dilakukan secara bertahap Bapak Ibu, mungkin bisa dilakukan tahun depan. Yang penting itu untuk saat ini, tahun ini itu bagaimana semaksimal mungkin kita kondisinya itu kita buat layak pakai seperti itu. Jadi contohnya kayak toilet ya, toilet mungkin belum bisa direnovasi. Itu tidak apa-apa, itu bisa dilakukan bertahap, dilakukan tahun depan, tahun berikutnya atau tahun berikutnya. Yang penting toilet itu
dikondisikan layak pakai, jadi dibersihkan seperti itu, terus apa namanya dibuat wangi, terus dibuat airnya mengalir seperti itu, terus apa namanya jangan sampai dan eh, pintunya jangan sampai dikunci seperti itu. Jadi dibuat seperti itu, jadi dibuat kondisinya toilet itu layak untuk dipakai. Jadi untuk apa namanya representatif seperti itu. Jadi eh, pengguna layanan atau mungkin kita itu kalau menggunakan toilet itu layak gitu loh seperti itu. Jadi dimaksimalkan seperti itu kondisinya. Terus kemudian kalau kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau pas sapras kita itu lagi dibangun Pak, itu enggak apa-apa, jenengan foto aja. Jadi nanti biar kelihatan, biar orang evaluator dari Kementerian Pan-RB itu tahu kalau oh ternyata ini loh yang kita usahakan, kita menyediakan sapras yang seperti ini sampai ini dalam proses pembangunan seperti itu. Enggak apa-apa, tetap jenengan foto aja seperti itu. Kemudian untuk bukti dukungnya itu berupa foto kondisi toilet. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Di sini ada penyediaan SAPRAS inklusif menurut SE Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020, itu ada 14 sih. Itu mulai dari kursi roda atau tongkat atau krek, tersedia kursi roda atau tongkat atau krek yang digunakan sebagai alat bantu jalan sampai dengan fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan, seperti petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat. Itu nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia SAPRAS bagi pengguna layanan kelompok rentan. Sedangkan nilai 5 tersedia didapat apabila tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu bisa melampirkan bukti dukung 13 atau lebih sapras bagi pengguna layanan kelompok rentan yang tadi sudah kami sebutkan. Sedangkan bukti dukungnya adalah foto fasilitas sapras kelompok rentan dengan jelas. Kemudian indikator berikutnya tersedia sapras penunjang. Di sini untuk sapras penunjang itu terdiri dari 9 ya. Mulai dari fotokopi atau ATK. Jadi terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses pengguna layanan sampai dengan CCTV. Kemudian di indikator ini nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia fasilitas penunjang, sedangkan nilai 5 diperoleh apabila tersedia 5 atau lebih fasilitas penunjang. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5, itu jenengan harus melampirkan bukti dukung 5 atau lebih fasilitas penunjang yang sudah kami sampaikan tadi, ada 9 tadi. Sedangkan untuk bukti dukungnya berupa foto fasilitas sapras penunjang dengan jelas. Sedangkan untuk indikator berikutnya, sarana front office atau FO informasi di unit layanan. Di sini untuk fasilitas front office itu ada 5, terdiri mulai dari petugas khusus, terdapat petugas khusus yang memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna layanan sampai dengan register tamu, baik manual maupun elektronik. Jadi untuk petugas khusus itu adalah petugas yang untuk melayani pengguna lain yang kelompok rentan tadi. Jadi untuk yang kaum disabilitas, orang tua, terus ibu hamil, anak-anak seperti itu. Jadi untuk melayani pengguna lain yang berkebutuhan khusus atau yang kelompok rentan tadi. Jadi itu ada 5 fasilitas front office mulai dari tugas khusus sampai dengan register tamu baik manual maupun elektronik. Sedangkan untuk indikator ini nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia saran FO informasi layanan, sedangkan nilai 5 diperoleh apabila tersedia saran FO informasi layanan dengan 5 atau lebih fasilitas. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu jenengan harus melampirkan bukti dukung
5 atau lebih fasilitas front office yang sudah kami sampaikan tadi. Sedangkan untuk bukti dukungnya berupa foto kondisi front office dengan jelas yang meliputi sebagai berikut yang sudah kami sampaikan tadi, yang ada 5 tadi. Kemudian yang aspek yang keempat adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP. Jadi untuk SIPP ini adalah suatu alat atau media untuk apa namanya mempublikasikan pelayanan yang ada yang kita selenggarakan di kita. Jadi itu nanti agar masyarakat atau pelayanan itu tahu kalau soalnya contohnya dia ingin apa namanya ingin melegalisir ijazah seperti itu. Jadi selain kita sudah menyusun dan menetapkan standar pelayanan, itu standar pelayanan itu wajib kita publikasikan di SIPP ini. Jadi masyarakat tuh tahu kalau soalnya saya tuh mau melegalisir ijazah itu apa sih yang saya bawa seperti itu, apa yang saya siapkan seperti itu. Jadi tahu. Jadi SP itu juga tadi sudah kami sampaikan di awal, SP itu juga wajib dipublikasi. Salah satunya itu media publikasinya itu melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik ini. Sedangkan di Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SPP ini ada yang non elektronik dan elektronik. Contohnya kalau non elektronik mungkin SP itu dipublikasikan di papan reklame, mungkin di papan pengumuman seperti itu, atau mungkin di ruang-ruang pelayanan betul. Kalau yang elektronik itu dipublikasikan melalui website, melalui media sosial, melalui apa namanya SIPPN, miliknya Kemenpan seperti itu. Dengan di aspek keempat ini terdiri dari 4 indikator dan 3 prinsip, mulai dari tersedia sistem informasi publik untuk informasi publik sampai dengan pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Untuk perhitungan aspeknya bobotnya adalah 11%. Kami jelaskan satu persatu. Untuk indikator pertama, tersedia sistem informasi publik untuk informasi publik. Di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik baik elektronik maupun non elektronik. Sedangkan nilai 5 diperoleh apabila sistem informasi pelayanan publik telah online atau website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional miliknya Kemenpan serta telah menginput layanan yang diterapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. Jadi apabila jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu jenengan harus mempublikasikan segala yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di sekolah jenengan semua itu melalui media non elektronik dan media elektronik. Kalau media non elektronik bisa melalui tadi yang papan pengumuman di tempat ruang pelayanan. Kalau yang di elektronik, media elektronik bisa melalui website, media sosial, dan bahkan lebih lengkap lagi kalau bisa di input layanannya itu di sistem informasi pelayanan publik nasional miliknya Kemenpan. Nah, untuk SIPPN ini atau SIPP nasional miliknya Kemenpan ini bagian organisasi selaku administrasi level 0 itu sudah membuatkan akun bagi administrasi level 1, yaitu kalau di bidang pendidikan berarti di administrasi level 1 itu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku administrasi level 1 itu berkewajiban membuatkan akun SIPPN bagi unit layanan yang ada di bawahnya. Jadi bertugas atau berkewajiban untuk membuatkan akun bagi satuan pendidikan seperti itu, baik SMP maupun SD seperti itu. Jadi nanti kalau panjenengan belum mempunyai akun SIPPN, nanti bisa menghubungi atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan, nanti bisa menghubungi Mas Rizky, Kasubag umumnya, atau Mas Yanto. Monggo, nanti kalau jenengan belum mempunyai nomornya,
nomornya beliau, nanti dengan bisa setelah acara ini bisa japri saya nanti. Nanti saya kirimkan nomornya Mas Rizky dan Mas Yanto seperti itu. Untuk bukti dukung di indikator ini berupa foto atau screenshot dari sistem informasi. Jadi untuk ini Bapak Ibu, jadi kalau jenengan sudah terhubung di SIPPN nasional miliknya Kemenpan itu nanti seperti ini nanti. Nah, ini tampilnya ini kan ini ada logonya PAN RB ini. Jadi nanti di sini nanti jenengan kalau jenengan sudah dibuatkan akun, jenengan masuk di sini, jenengan upload atau jangan unggah seluruh jenis layanan dan SPP atau standar pelayanan publiknya jangan upload di sini. Terus nanti kalau untuk memenuhi bukti dukung ini jangan screenshot ini tampilannya ini seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk indikator yang berikutnya, tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Di sini untuk kondisi SPP pendukung layanan itu terdiri dari 6 G, mulai dari layanan pengelolaan pengaduan atau SP4L lapor sampai dengan unsur pendukung lainnya. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik dan nilai 5 diperoleh apabila tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan dengan lebih dari 4 kondisi. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu jenengan harus melampirkan bukti dukung ini kondisi SIPP pendukung layanan ini yang ada 6 yang sudah kami sampaikan tadi. Bagi panjenengan yang tadi yang belum terhubung ke lapor yang dikelola oleh Kominfo, nanti bisa setelah acara ini jenengan bisa japri saya mengirimkan data data pengelola lapor. Nanti akan kami teruskan atau kami sampaikan ke Kominfo untuk dibuatkan akun lapor. Dan nanti setelah jenengan mendapatkan akun lapor, jenengan bisa setelah jenengan login ke aplikasi lapor itu nanti dashboardnya itu bisa jenengan foto atau jenengan screenshot untuk dijadikan bukti dukung pada indikator yang ini, yang indikator yang tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Soalnya di sini bukti dukungnya berupa foto atau screenshot SIPP pendukung layanan seperti itu. Lanjut. Kemudian yang indikator berikutnya masih di aspek 4, yaitu kualitas penggunaan SPP elektronik website atau aplikasi. Di sini aspek yang diperhatikan adalah tata letak, kejelasan menu, kemudahan penggunaan menu, kompatibilitas tampilan web dan mobile atau ponsel, domain situs pemerintahan. Di sini di sebelah kanan itu ada contohnya tampilan web dan tampilan mobile. Jadi ini websitenya panjenengan semua. Itu di sini nilai 0 didapat apabila SIPP elektronik tidak terhubung secara daring. Sedangkan nilai 5 diperoleh apabila SIPP elektronik berbasis website atau aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah dengan domain .go.id dan kompatibel. Seperti itu. Sedangkan untuk bukti dukungnya pada indikator ini adalah foto atau screenshot sistem informasi yang dimiliki. Indikator yang berikutnya pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Di sini nilai 0 didapat apabila tersedia data dan informasi pelayanan publik yang tidak dimutakhirkan. Sedangkan nilai 5 itu didapatkan apabila pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail atau sangat lengkap. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5, jadi jenengan harus melampirkan bukti dukung pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail atau sangat lengkap. Jadi
websitenya jenengan dan kalau sudah terhubung di SPPN itu wajib untuk diupdate ya. Nah itu nanti bentuk update-nya itu nanti dengan foto atau dengan screenshot terus nanti bisa digunakan untuk bukti dukung. Karena di indikator ini bukti dukungnya adalah foto atau screenshot pemutahiran atau unggahan berkala yang dilakukan. Lanjut. Kemudian untuk yang aspek yang kelima, aspek konsultasi pengaduan. Di sini terdiri dari 4 indikator dan 2 prinsip, mulai dari indikator tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas sampai dengan tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Di sini perhitungan aspeknya adalah bobotnya adalah 10%. Kami jelaskan satu persatu. Untuk yang indikator yang pertama, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Di sini untuk fasilitas sarana pengaduan itu mulai dari kotak saran atau pengaduan, ruang khusus, petugas khusus, air minum atau makanan ringan, register konsultasi dan pengaduan, publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi, pengaduan, poster melalui poster, spanduk, leaflet, buku, dokumen, atau bahan cetak lainnya. Jadi mekanisme konsultasi dan pengaduan itu wajib untuk dipublikasi, gitu. Jadi agar masyarakat atau pengguna tahu kalau soalnya mereka mendapatkan pelayanan yang tidak yang menurut mereka itu kurang pas atau itu nanti bisa bagaimana caranya atau alurnya mereka untuk mengadu seperti itu. Jadi di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak tersedia sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dan nilai 5 itu didapat apabila sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5, jenengan harus bisa melampirkan bukti dukung fasilitas sarana pengaduan yang tadi sudah kami sampaikan ada 6 tadi. Sedangkan untuk bukti dukungnya berupa foto kondisi sarana pengaduan secara luring. Kemudian untuk indikator yang berikutnya, tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Di sini nilai 0 itu didapat apabila tidak ada sarana dan petugas. Sedangkan nilai 5 didapat apabila terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office dan terhubung dengan SP4N lapor. Jadi apabila jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu harus bisa ini melampirkan bukti dukung media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office dan terhubung dengan SP4 lapor. Jadi di sini jangan menyediakan meja dan kursi yang di situ nanti ada tulisan ini pengaduan, jadi pengelolaan pengaduan gitu. Nanti situ ada petugasnya, itu terpisah dari front office seperti itu. Jadi nanti masyarakat kalau mengadu itu nanti langsung diarahkan ke petugas yang pengelola pengaduan seperti itu, yang terpisah dari front office itu. Dan itu nanti dan apabila jenengan tadi yang sudah saya sampaikan nanti jenengan sudah terhubung di lapor melalui apa namanya kalau sudah mendapatkan akun dari Kominfo yang lapor itu nanti dengan bisa apa namanya dengan foto atau dengan screenshot nanti bisa jadikan foto bukti dukung. Soalnya di sini untuk bukti dukung di indikator ini berupa foto media konsultasi pengaduan. Ini merupakan bukti yang sebelah kanan ini merupakan contoh bukti dukung keterhubungan lapor diambil dari tampilan login amin. Jadi kalau jenengan nanti sudah mendapatkan akun dan jenengan berhasil untuk login, itu nanti tampilannya seperti ini, nanti jenengan foto atau jenengan screenshot, nanti bisa digunakan untuk apa namanya sebagai bukti dukung kan. Dan kalau jenengan nanti bisa melampirkan bukti dukung yang tadi yang media konsultasi dan pengaduan secara offline yang terpisah dari front office itu yang tadi saya sampaikan ada meja, kursi dan petugas
pengaduan itu tadi, dan jenengan ditambah dengan jenengan bisa melampirkan foto atau screenshot dari dashboard lapor admin ini yang melapor ini tadi, itu nanti jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Di sini eh, nilai 0 itu didapat apabila tidak ada dokumentasi. Sedangkan nilai 5 didapat apabila terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monef, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Jadi jika tidak terdapat pengaduan melalui SPN lapor, saat ini dapat digunakan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu jenengan harus bisa melampirkan bukti dukung dokumentasi yang dihasilkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monef, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Untuk bukti dukung di indikator ini berupa screenshot bukti pengelolaan pengaduan. Lanjut. Kemudian untuk yang pengaduan, ini aspek 5, yang konsultasi pengaduan itu kami sampaikan apabila panjenengan ada masyarakat atau layanan yang dia mengadu tapi tidak pada tempatnya, ada mati gini salah sasaran gitu. Jadi seharusnya dia soalnya dia datang ke sekolahnya jenengan dan di sana ingin mengadu, Pak, saya ini ingin mengadu terkait ini BPJS saya, kan itu kan salah sasaran gitu. Itu bukan di dinas bukan di sekolah tapi di dinas kesehatan mungkin seperti itu. Itu jangan jenengan tolak, tapi tetap jenengan terima. Nanti jenengan bilang dia sampaikan, baik ini aduan panjenengan saya terima, nanti akan kami sampaikan ke yang berwenang seperti itu. Jadi jangan tolak. Jadi intinya pelayanan publik itu yang prima itu kan jangan sampai membingungkan atau menyusahkan masyarakat atau nelayan. Jadi yang nanti kasarannya itu yang wirawiri itu nanti kita, jangan masyarakat atau nelayan. Jadi tetap kalau ada salah pengaduan yang salah sasaran itu tetap jangan terima. Terus jangan sampaikan baik ini aduan saya terima, ini nanti akan kami sampaikan ke yang berwenang seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk yang aspek yang keenam, aspek inovasi itu terdiri dari dua indikator dan satu prinsip, mulai dari penciptaan inovasi publik dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi publik. Di sini perhitungan aspeknya bobotnya 20%. Untuk aspek inovasi ini nanti jenengan melampirkan atau menjawab inovasi yang ada di tempatnya panjenengan. Dan nanti untuk inovasi ini yang jenengan lampirkan ke PEKPP itu nanti juga jenengan ikutkan ke IGA gitu. Innovation Government Award itu yang di miliknya Bapeda itu. Jadi nanti karena kenapa seperti itu? Karena untuk bukti dukungnya aspek yang inovasi yang aspek yang keenam ini itu bukti dukungnya sama dengan bukti dukung yang untuk pemenuhan IGA yang dari Kemendagri yang dikawal oleh Bapeda seperti itu. Kami jelaskan satu persatu. Untuk indikator pertama, penciptaan inovasi pelayanan publik. Di sini nilai 0 didapat
apabila tidak tersedia inovasi, dan nilai 5 itu didapat apabila inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5, jadi inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan. Untuk bukti dukungnya di indikator ini, yang pertama proposal inovasi pelayanan publik atau dokumen studi tiru atau progres rancang bangun, blueprint atau inovasi. Yang kedua dokumen atau laporan uji coba inovasi. Yang ketiga dokumen berita acara FKP atau hasil SKM atau lapor atau pengaduan masyarakat terkait inovasi. Yang keempat dokumentasi pelaksanaan inovasi, foto berupa foto, video, publikasi dan lain. Dan yang kelima regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi antara PEK P3 dengan IGA itu dalam hal aspek ke-6 atau aspek inovasi itu saling terkait. Jadi bukti dukung yang ada di IGA itu juga merupakan bukti dukung yang ada di PEK P3 seperti itu. Jadi mohon nanti inovasi yang jenengan lampirkan di sistem PEK P3 itu juga dilaporkan dan diikutkan di IGA miliknya Kemendagri yang dikawal oleh teman-teman dari Bapeda seperti itu. Selanjutnya untuk indikator yang selanjutnya, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Di sini kondisi sumber daya yang harus dipenuhi itu tersedia regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi, terdapat anggaran pelaksanaan inovasi, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi, terdapat sumber daya manusia pelaksanaan inovasi, terdapat kolaborasi lintas stakeholder dalam pelaksanaan inovasi. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak memenuhi kondisi apapun yang tadi sudah kami sampaikan. Sedangkan nilai 5 itu didapat apabila terpenuhi 5 kondisi. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu harus terpenuhi 5 kondisi yang sudah kami sampaikan di awal. Untuk yang didukung di indikator ini berupa dokumen regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi, foto atau dokumen penganggaran inovasi, foto sarana dan prasarana yang mendukung inovasi, dokumen SK perorangan dan atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi, dan dokumen kerjasama dengan pihak lain. Seperti itu. Ini nanti yang sudah kami sampaikan, bukti dukung untuk aspek 6 ini itu saling terkait ya, dengan bukti dukung yang ada di IGA miliknya Kemendagri yang dikawal oleh teman-teman dari Bapeda. Lanjut. Sedangkan di PEK P3 itu terdiri dari 3 formulir, mulai dari formulir F01 yang diisi oleh panjenengan selaku PIC atau admin aplikasi PEKPP Ngawi yang terdiri dari 30 pertanyaan. Terus kemudian ada F02, ini diisi oleh evaluator terdiri dari 30 pertanyaan juga. Ini merupakan penilaian dari F01 yang jenengan isi, seperti itu. Kemudian ada F03 yang diisi oleh penilaian. Tugasnya panjenengan selaku PIC atau admin aplikasi PEKPP Ngawi itu mengisi F01 dan menyebarluaskan F03 yang nanti akan diisi oleh pengguna lain atau masyarakat, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Ya udah. Jadi yang surat tadi. Oke, kami ulangi. Jadi untuk PEKP 3 ini Bapak Ibu, baik prioritas maupun mandiri instansional itu kemarin pada tanggal 30 April 2026 itu kita sudah bersurat
ke ke perangkat daerah dan unit layanan yang ada di bawahnya itu terkait eh, ini intinya perangkat daerah dan unit layanan yang ada di bawahnya itu diminta agar untuk apa namanya menyiapkan semua bukti dukung yang terkait PEKPP baik prioritas maupun mandiri nasional. Dan ini untuk contoh bukti dukung baik dokumen maupun sapras itu sudah kami persiapkan. Contohnya itu dapat diunduh pada link ini, nih yang bit.ly PKPP Ngawi 2026 ini. Ini sudah ada di mana di surat dinas yang dulu pernah kami kirim seperti itu. Kemudian kami lanjutkan untuk share screen yang berikutnya untuk yang checklist F01. Oke. Ini merupakan checklist 6 aspek plus satu. Untuk plus satunya ini apabila di tempatnya panjenengan ada aspek tambahan yang berupa mesin antrian. Tapi kalau memang tidak ada, itu jenengan hanya mengisi dan melampirkan bukti dukung terdiri dari 6 aspek saja. Jadi mulai dari aspek kebijakan pelayanan sampai dengan aspek inovasi seperti itu. Jadi nanti isinya dari sistem PEK P3 Ngawi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaan seperti ini, seperti ini mulai dari kebijakan pelayanan itu nanti di contoh ini apakah standar pelayanan disusun contoh ini apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan ya atau tidak, terus berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki, berapa jumlah jenis standar pelayanan yang dibuat, apakah standar pelayanan disusun telah memenuhi 14 komponen ya atau tidak, terus apakah dalam proses penyusunan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat ya atau tidak, yang keenam apakah standar pelayanan telah ditetapkan ya atau tidak, yang ketujuh apakah standar pelayanan yang dimiliki dilakukan monef ya atau tidak. Terus nanti yang kedelapan itu nanti penguploadan atau pengunggahan bukti dukung. Jadi kalau jenengan sudah menjawab 7 pertanyaan ini nanti diperkuat dengan bukti dukung. Jadi nanti bukti dukungnya berupa ini data jenis pelayanan yang diselenggarakan, dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan, berita acara, not foto, notulen, dan laporan pelaksana forum konsultasi publik. Masing-masing didukung itu berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file itu per filenya itu 5 mega gitu. Jadi apa namanya kalau jenengan menyertakan atau melampirkan bukti dukung lebih dari ini 5 file atau lebih dari 5 file ini nanti bisa jenengan apa namanya yang kelebihannya itu bisa jenengan apa namanya jadikan satu di link Google Drive, terus nanti link Google Drive-nya jenengan copy, jenengan paste ke mana ke Word, terus nanti Word-nya jenengan PDF, terus nanti jenengan lampirkan juga yang eh, apa namanya Word-nya tadi yang sudah diubah menjadi PDF tadi seperti itu. Ini nanti isinya seperti ini Bapak Ibu apa sistemnya mulai dari aspek satu, aspek kebijakan sampai dengan aspek 6 aspek inovasi. Bentar, ini kami tampilkan lagi untuk yang caranya ini, guys, caranya menyusun Google Drive.
Di link yang Bitly yang sudah kami sediakan itu di dalamnya ada contoh bukti dukung ya Bapak Ibu. Untuk itu di situ ada mulai dari DPMPTSP sampai ada di Dukcapil, ada eh, dinas sosial, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada rumah sakit Dr. Suroto, ada Puskesmas Gemarang, Puskesmas Paron, ada Puskesmas Ngawi, ada Puskesmas Wadungan, ada Puskesmas Pangkur, ada Puskesmas Kendal, ada Puskesmas Jogorogo, ada Puskesmas Mantingan, ada Puskesmas Teguan, ada SMPN 2 Ngawi, ada SPN 1 Widodaren, dan ada SDN Margomulyo 1 Ngawi. Nah ini nanti caranya menyusun seperti itu Bapak Ibu. Jadi jenengan siapkan 6 atau 7 link Google Drive. Jadi nanti ini seperti ini. Jadi aspek 1 nanti jenengan buatkan link Google Drive, nanti dikasih nama link Google Drive-nya dikasih nama aspek kebijakan pelayanan atau aspek 1. Itu nanti isinya link Google Drive yang aspek 1 tadi itu adalah seluruh bukti dukung terkait aspek kebijakan pelayanan atau aspek 1. Kemudian juga berlaku juga yang aspek 2 juga seperti itu. Jadi isinya itu nanti seluruh bukti dukung untuk pemenuhan aspek 2 sampai dengan aspek 6 atau 7. Nah, ini di Margo mungkin ada ini ya, ada mesin antrian atau mungkin ada antrian nggak hanya mesin, mungkin antrian yang mungkin berupa apa namanya, yang masih manual. Mungkin pengguna layanan itu mungkin yang meminta pelayanan itu banyak, akhirnya dikasih kartu antrian itu. Nah, itu bisa dengan jadikan bukti dukung kalau tidak ada mesin antrian. Jadi ini untuk Margo contohnya kan ini mereka menyusun bukti dukung itu sampai 7 ya, aspek 7. Jadi yang aspek 7-nya itu berupa itu tadi antrian tadi itu. Jadi nanti untuk aspek 1 jangan buat link Google Drive aspek 1 nanti isinya seluruh bukti dukung yang ada di aspek 1. Jangan sampai dengan aspek 7 ya seperti itu. Nanti di dalamnya juga apa namanya seluruh bukti dukung yang ada pada aspek 7 seperti itu. 2 yang nggak seperti itu, 3 nggak seperti itu, 4 nggak seperti itu, 5 seperti itu, dan 6 juga seperti itu. Jadi jangan sampai bukti dukung di aspek 1 jenengan taruh di link Google Drive di aspek 2, jangan seperti itu. Jadi pada tempatnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita lebih banyak diskusi ya, atau mungkin ada yang ditanyakan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Disa. Terima kasih. Baik Pak Adi, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi terkait dengan bukti dukung apa saja yang harus diupload dari masing-masing aspek penilaian, mulai dari kebijakan pelayanan sampai dengan aspek inovasi. Selain itu juga sudah dijelaskan terkait dengan kriteria penilaian dari masing-masing indikator bukti dukung yang diupload. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sekiranya masih bingung ataupun kurang jelas dari penjelasan Pak Adi tadi, monggo bisa langsung ditanyakan, bisa on mic ataupun menuliskan di kolom chat. Monggo dari SDN Ngrambi 1 bisa langsung on mic, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya, untuk aspek 1, khususnya yang laporan pelaksanaan forum konsultasi publik atau FKP, itu apakah harus diadakan dengan mengundang Dinas Pendidikan yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dari Kabupaten Ngawi atau bagaimana Ibu? Atau untuk forum ini cukup kita laksanakan intern dengan mengundang kepala desa, komite, dan dewan guru yang ada di
SD tempat kami, apakah hanya itu atau harus mendatangkan dari Kabupaten Ngawi? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Monggo Pak Adit terkait FKP bisa langsung dijawab. Nggih, sekedap Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan nggih. Sekedap ini kami izin untuk menampilkan apa share screen yang materi bentar. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya Bu, dari nggih, tadi yang terima kasih atas pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, apakah DN Dinas Ngerambe. Oke, anu ya, Cek Ngerambe. Apakah di dalam forum konsultasi publik itu harus mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau tidak? Jawabannya wajib, Bu. Jadi jenengan kan merupakan unit layanan yang ada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi jenengan juga harus mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga mungkin kalau mungkin ini ya apa namanya Korwil ya, Korwil masih ada ya Korwil ya. Jadi itu nanti juga bisa diundang. Itu nanti merupakan ini Dinas Pendidikan itu nanti merupakan ini. Jadi unsur masyarakat yang dilibatkan di ini di stakeholder pelayan publik ini. Jadi nanti Dinas Pendidikan itu sebagai ini stakeholder pelayan publik ini. Jadi kalau jenengan ingin mengadakan FKP itu untuk stakeholder terkait yang pelayan publik itu wajib dengan undang Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi nanti dari keenam unsur masyarakat yang dilibatkan di dalam FKP ini nanti juga mereka wajib untuk setelah acara FKP itu juga wajib menandatangani berita acara seperti itu. Oke. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Berarti untuk FKP ini tidak wajib, ya? Boleh dilaksanakan, boleh tidak, atau wajib? FKP itu ini berhubung ini amanah dari undang-undang nih wajib. Jadi setiap tahun tuh setiap tahun itu minimal 1 kali dilaksanakan. Oke, berarti Oke. wajib berarti ini nanti dari setiap lembaga itu wajib mengadakan FKP, ya, Pak. Kalau Oke. namanya ini hanya saran saja dan masukan. Jika memang setiap lembaga itu wajib untuk menyelenggarakan FKP, apa tidak sebaiknya dibuatkan jadwal dari kabupaten umpamanya untuk tanggal ini di SD ini, untuk tanggal ini di SMP ini dan lain sebagainya. Jadi kan kita menunggu jadwal kita itu kapan, ngoten bagaimana Pak? Oke. Oke, terima kasih. Terkait hal itu monggo nanti anu nggih setelah ini mungkin nanti kami anu ya napa niku kami komunikasikan atau kami koordinasikan ke Dinas Pendidikan nggih. Jadi nanti jenengan kan unit lain yang ada di lingkup di bawah Dinas Pendidikan. Jadi nanti yang berwenang untuk seperti itu apa seperti itu kan nanti Dinas Pendidikan. Jadi nanti menentukan seperti itu nanti Dinas Pendidikan, nanti setelah ini mungkin kami akan komunikasi nggih atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait masukan dari jenengan itu. Apakah nanti Dinas Pendidikan nanti menjadwalkan nanti per satuan pendidikan itu mengadakan FKP atau nanti Dinas Pendidikan mengundang panjenengan semua untuk melaksanakan FKP seperti itu dengan tema yang sama. Jadi FKP itu Bapak Ibu itu tidak harus temanya itu berupa apa namanya pembahasan atau review ulang SPP enggak hanya itu bisa yang lain. Tapi terhadap PEKP 3 ini itu harus ada yang apa namanya membahas terkait standar pelayanan seperti itu. Nanti habis acara ini kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Bu. Jadi terima kasih atas masukannya.
Nanti apakah nanti Dinas Pendidikan itu nanti menentukan atau membuat jadwal setiap satuan pendidikan nanti mengadakan FKP, ataukah panjenengan semua diundang oleh Dinas Pendidikan, dijadikan satu, nanti diundang untuk melaksanakan FKP dengan tema yang seperti apa, seperti itu. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Nggih, terima kasih Bapak. Karena setelah saya lihat di FKP ini penyelenggara dan peserta FKP itu terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dan juga melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kan alangkah baiknya kalau jadwalnya itu kita menunggu dari kabupaten. Jadi tidak serta-merta kita bisa minta secara pribadi mewakili lembaga gitu nggih Bapak nggih. Dan untuk pelaksanaannya atau untuk upload bukti dukung yang aspek 1 yang berhubungan dengan FKP ini berarti kita belum bisa membuat karena juknis atau jadwal pelaksanaannya belum ada dari kabupaten. Ngaten ya Pak Panji. Oke, mungkin seperti itu Bu. Tapi nanti gini Bu, apa namanya, kemarin itu Dinas Pendidikan pernah mengadakan FKP. Itu juga mengundang dari Sekretariat Daerah, dalam hal ini bagian organisasi. Jadi memang benar nanti yang jenengan kendikan itu memang untuk yang ini, untuk yang di bidang pendidikan itu memang nanti ada pelibatan dari Sekretariat Daerah, dalam hal ini adalah bagian organisasi, nanti kita sebagai ini pemantau gitu, jadi memantau apakah perangkat daerah atau unit layanan yang ada di bawahnya itu mengadakan atau menyelenggarakan FKP atau tidak, seperti itu. Dan nanti apa namanya, karena kenapa kok ada pelibatan dari Sekretariat Daerah nanti dalam ini bagian organisasi, soalnya setiap tahun, akhir tahun itu Kementerian Pan-RB itu meminta laporan FKP dari Pemda, seperti itu. Jadi kami juga apa namanya mensosialisasikan ke perangkat daerah dan unit layanan agar menyelenggarakan FKP minimal 1 kali dalam setahun. Jadi itu nanti sebagai bahan laporan FKP Pemda ke Kementerian Pan-RB, seperti itu. Jadi apa namanya, kemarin itu Dinas Pendidikan sudah pernah mengadakan FKP, juga mengundang bagian organisasi. Mungkin untuk pemenuhan bukti dukung yang PEK P3 yang tahun ini, mungkin jenengan nanti bisa menggunakan bukti dukung dari Dinas Pendidikan yang kemarin sudah mengadakan penyelenggaraan FKP, seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Berarti untuk bukti dukung pelaksanaan FKP ini nanti bisa di-share di grup ya Pak yang dari kabupaten itu. Karena untuk SD saya itu baru tahun ini mengikuti PEKPPP ini. Jadi kita belum pernah mengerjakan sama sekali, baru tahun ini kita ikut. Ngaten Bapak. Oke, nanti setelah acara ini kami komunikasikan atau kami koordinasikan ke Dinas Pendidikan, nanti tadi yang terkait masukan jenengan tadi, apakah nanti ini mekanisme seperti apa, apakah Dinas Pendidikan nanti menentukan jadwal terhadap penyelenggara FKP per satuan pendidikan, atau nanti Dinas Pendidikan nanti mengundang panjenengan semua dijadikan satu untuk melaksanakan FKP, atau mungkin nanti menggunakan bukti dukung yang sudah dari FKP yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang kemarin juga mengundang kita, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari kami mewakili SDN Kerambi 1. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dari SDN Kerambi 1. Untuk selanjutnya, kita lihat di kolom chat, Bapak Ibu. Dari SMPN 6 Ngawi bisa di-share ya, Mbak, untuk penjelasan masing-masing aspeknya. Untuk penjelasannya ada di materi, Bapak Ibu. Untuk materinya sudah kami bagikan kemarin di di grup WhatsApp, mungkin bisa di-download masing-masing. Kemudian
selanjutnya pertanyaan dari SMPN 1 Padas, Ibu Rois G. Bagaimana kalau kami menyampaikan kondisi apa adanya dan banyak indikator yang nilainya masih nol? Monggo Pak Adit mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rois. Ya kalau memang itu jalan terakhir nggih, pripun malih nggih, nggih. Enggak apa-apa, tapi masa tidak ada satupun yang apa yang masa semuanya dari 6 aspek itu nilainya nol kan ya nggak mungkin ya. Dan berarti contohnya mungkin dalam hal dokumen kan mungkin masa sampai hari ini masa belum mempunyai standar pelayanan seperti itu. Kalau saya belum punya pun itu kan ya masih bisa diusahakan kalau dokumen loh, Ki. Tapi kalau Sapras itu memang butuh Ya, waktu. Sapras Pak, ya Tadi sudah terutama kami yang di sampaikan, Sapras itu kan kalau masih Sapras kalau ya memang belum bisa belum direnovasi memadai contohnya Pak. seperti itu. Ya, Jadi karena bisa ya semaksimal mungkin kita apa namanya kita kondisikan Sapras itu yang representatif seperti itu. Contohnya tadi kami contohkan seperti toilet. Kalau memang toiletnya itu mungkin perlu direnovasi tapi belum ya, ada bisa untuk merenovasi itu bisa dilakukan bertahap. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Jadi dibuat toilet itu agar representatif atau layak dipakai. Contohnya seperti apa? Dibuat kondisinya bersih, wangi, airnya kerannya mengalir, terus jangan dikunci. Biasanya kan saya sering menemui toilet itu nggak bisa digunakan. Jadi gunanya apa punya toilet kalau nggak bisa dibuka seperti itu. Jadi kondisi pintunya tertutup. Lah itu apa namanya gunanya apa mempunyai toilet kalau seperti itu. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi dibersihkan, dibuat wangi, airnya kerannya dibuat mengalir, terus apa ada tempat sampahnya, ada sabunnya seperti itu. Jadi pengguna layanan itu atau mungkin kita gitu itu menggunakan toilet itu layak gitu loh. Jadi enggak nyun sewu enggak gila gitu loh. Jadi aduh kok toiletnya seperti ini ya seperti itu. Jadi dibuat semaksimal mungkin seperti itu. Nah, ini sekedar informasi nggih. Untuk tahun ini PEKP 3 itu nanti evaluator dari Kementerian PAREB itu nanti akan mengunjungi atau tinjau lapangan seperti itu. Jadi mereka nanti secara acak nanti nggak dipilih siapa, tapi secara acak mereka mengunjungi unit lokus evaluasi PEKP 3 mana dikunjungi secara acak dan nanti yang menentukan mereka itu nanti mereka seperti misteri shopper gitu. Jadi mereka datang tanpa pemberitahuan. Jadi bahkan kami yang apa dari bagian organisasi sendiri pun nggak dikasih tahu mereka datangnya kapan terus mana dikunjungi itu mereka tiba-tiba nanti mereka datang biasanya itu nanti menyamar sebagai pengguna layanan. ya. Mungkin Pak, menyamar ya, sebagai masih wali ada murid, pertanyaan datang lagi. ke sekolah jenengan seperti Ya, itu. ya. Nanti dia mungkin bertanya ke jenengan, toiletnya sebelah mana ya? Oh, udah Ya, sana. Pas mereka ke sana, ternyata pintunya dikunci. Lah, gitu. Itu nanti bisa menjadi catatan, Bu, seperti itu. ya. Mungkin Terus seperti itu, Bu, Pak, yang ini Pak. dapat kami sampaikan. Ya, coba Pak. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa, Bu. Oh iya. Misalkan kan kalau di sekolah-sekolah itu biasanya gini, Pak. Misalkan toilet untuk Bapak Kepala Sekolah itu kan sendiri. Terus toilet untuk karyawan, Bapak Ibu Guru dan karyawan kan sendiri itu kan biasanya dikunci. Itu berarti itu nggak boleh, Pak. Itu harus dibuka, Pak. Gini, untuk yang toilet itu kan nanti makanya itu nanti tadi sudah kami sebutkan gitu, toilet nanti Iya. ada pemisahan, ada tulisannya. Mungkin nanti ada tulisannya pria wanita, terus mungkin ini ada kepala sekolah ya itu. Jadi nanti yang penting ada penunjuknya gitu Bu, penunjuknya. Oh, ini toilet Iya. untuk yang digunakan untuk masyarakat, ini digunakan untuk untuk murid, ini Murid. untuk kepala sekolah itu dikasih tulisan seperti itu. Jadi nanti Boleh ya, Pak, berarti untuk pemisahan itu. kalau orang nanti pengen menggunakan toilet,
Ya. dengan arahkan, oh ke sana Pak toiletnya. Nanti mereka melihat, oh di sini ada toilet untuk yang digunakan untuk masyarakat. Jadi ini Ya. sudah dipisahkan antara pria dan wanita seperti itu. Yang Ya. yang intinya yang digunakan oleh pengguna layanan itu Bu. Oh, nggih, nggih. Yang Nggih, Pak, penting nanti terima dikasih kasih dikasih dikasih penjelasannya. tulisan nggih, dikasih Nggih, petunjuk. Jadi, nggih, nggih. ini, apa, arah toiletnya kemana dikasih petunjuk seperti itu, terus apa Nggih. namanya, di toilet nanti dikasih petunjuk, oh ini toilet guru, toilet kepala sekolah, toilet apa namanya, Hmm. eee, pengguna layanan, itu nanti dipisah antara pria dan wanita seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak, nggih. Sami-sami Bu. Oke, terima kasih banyak dari SMPN 1 Padas untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung on mic ataupun menuliskan di kolom chat, nggih. Sembari menunggu ada yang bertanya, bisa mengisi presensi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Selain mengisi presensi, dimohon kepada Bapak Ibu peserta diskusi yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini untuk bisa men-scan barcode SKM dari kami bagian organisasi, untuk kemudian diisi nggih Bapak Ibu untuk jenis pelayanannya bisa dipilih pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Sekali lagi, untuk jenis pelayanannya bisa dipilih pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Oke, Bapak Ibu sambil mengisi presensi dan juga men-scan barcode SKM, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas terkait dengan bukti dukung apa saja yang harus diupload, kriteria penilaiannya bagaimana, bisa langsung on mic ya Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa menuliskan di kolom chat juga, nanti kami bacakan. Monggo.
Karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya, nggih Bapak Ibu, kami akhiri sesi diskusi hari ini. Tapi sebelum kami akhiri, mungkin kita dengarkan closing statement dari Pak Adit. Monggo Pak Adit, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Dek Disa. Bapak Ibu semua yang kami hormati, keberhasilan PEKPP bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen dan kelengkapan Sapras, tapi juga oleh kesesuaian antara bukti dukung, implementasi di lapangan, dan komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami ulangi sekali lagi beberapa catatan, guys. Yang pertama terkait mungkin bagi PIC atau admin aplikasi PEKPP Ngawi yang mungkin belum bergabung di grup WhatsApp oleh PEKPP Prioritas dan Mandiri, mohon nanti setelah acara ini Jabri saya nanti akan kami kirimkan tautan untuk bergabung di grup WhatsApp tersebut. Kemudian untuk yang kedua terkait akun SIPPN, jadi bagi Bapak Ibu di satuan pendidikan yang belum mempunyai akun SIPPN, monggo nanti setelah ini koordinasi atau menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Mas Rizky atau Mas Yanto, nanti kalau memang jenengan belum punya nomor kontaknya, nanti bisa Jabri saya, nanti saya kirimkan nomornya mereka berdua, seperti itu. Untuk yang catatan yang berikutnya terkait akun lapor. Jadi bagi panjenengan semua yang belum terhubung dengan lapor atau belum punya akun lapor, monggo setelah acara ini juga nanti Jabri saya nanti akan kami kirimkan data apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akun lapor. Nanti setelah itu nanti akan kami sampaikan ke Kominfo untuk dibuatkan akun. Untuk SIPPN nanti juga setelah itu nanti mohon jenengan menghubungi Dinas Pendidikan untuk dibuatkan akun. Kemudian untuk yang catatan yang terakhir terkait SKM, itu nanti bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun ESKM, itu nanti bisa menggunakan pengukuran SKM melalui manual, Jadi di link yang PEKPP 2026 itu nanti di situ sudah ada contohnya kuesioner 9 unsur yang harus dinilai oleh masyarakat di dalam SKM, seperti itu. Nanti bisa digunakan dengan perbanyak, jangan taruh di ruang pelayanan, nanti diberikan kepada pengguna layanan setelah jenengan layani, seperti itu. Itu nanti kalau jenengan sudah bergabung atau sudah mempunyai akun ESKM, itu nanti seperti tadi saudara moderator kan menampilkan barcode, itu nanti kalau jenengan sudah punya akun ESKM yang kami aplikasi yang kami bangun itu nanti jenengan mempunyai barcode seperti itu. Nanti barcode itu nanti jenengan perbanyak, jenengan tempatkan di ruang pelayanan. Nanti setelah pengguna layanan atau masyarakat yang jenengan layani, nanti jenengan arahkan untuk menyeken barcode itu. Nah, itu nanti di situ nanti akan muncul beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh masyarakat atau pelayan. Itu bagi kalau penjenengan sudah mempunyai akun ESKM. Tapi kalau jenengan belum mempunyai akun ESKM, jenengan bisa menggunakan pengukuran SKM secara manual yang tadi sudah saya sampaikan melalui kuesioner yang sudah kami sediakan di link PEKPP 2026 yang sudah kami kami share untuk linknya, seperti itu. Mungkin itu closing statement dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adit untuk closing statement-nya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi hari ini sebagai informasi sudah kami bagikan kemarin di grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung di grup WhatsApp, nanti bisa menghubungi langsung Pak Adit. Untuk nomornya sudah kami bagikan di kolom chat. Baik, karena waktu sudah pukul 11, Bapak Ibu, sudah siang, kami akhiri sesi diskusi pada hari ini di tanggal 2 Juli 2026. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti diskusi. Semoga dengan diskusi ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua, bisa dilancarkan dalam persiapan penilaian PEK P3, dan juga nantinya bisa memberikan hasil yang terbaik dan menciptakan pelayanan publik yang prima. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih, Bapak. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Selamat melaksanakan aktivitas kembali.